Genset saya beli sekitar 13 sampai 15 jutaan, saya jual 5 juta. Bayangkan 30% dari modal saya beli. Karena saya bayar gaji mereka dengan itu. Saya bilang pulang kampung dan jangan datang. Ini gaji. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mari Bercerita tentang K. Dengan saya Maria Kasih di sini dan sekarang kita lagi bersama Bapak Sabtu Oherat, pemilik restoran Malinan. Oke, jadi Pak Sabtu, gimana nih kabarnya untuk hari ini, Pak? Baik, selalu sehat. Baik, alhamdulillah. Gimana kabar? Baik juga, Pak. Jadi gimana nih, Pak? Aku pengen tahu kayak asal-usul dari Malinan Restoran. Asal usul kata sendiri itu Malinan, asal usulnya itu kata asli bahasa K. Oh, bahasa K, ya. Kalau ada yang tanya Malinan kira-kira apa artinya, Malinan itu mengandung dua pengertian, secara kosmologi, secara klimatologi dan secara sosiologi. Oke. Secara klimatologi atau secara cuaca alam itu Malinan yang dari bahasa K itu sebenarnya kata Malinan itu kata dasarnya lin. Lin. Lin itu misalnya orang K misalnya waktu punya kelapa kering untuk membuat laut jernih itu disebut lin. Oke. Dia menjadi kata Malinan, teduh secara umum itu klimatologi. Nah, laut kita kalau saat teduh itu dalam bahasa K biasa disebut Malinan. Malinan. Teduh, tidak bergelombang, clear water, Iya. good visibility. Wow. Itu biasanya seperti begitu cara klimatologi. Lalu secara sosiologi, kata Malinan, misalnya dalam kalimat Malinan tutiar maaf dalam masyarakat. Tukiar maaf. Malinan tutiar maaf. Oke. Itu secara sosiologi masyarakat K, Malinan itu adalah suasana damai, peace, tidak ada konflik. Kurang lebih seperti itu. Saya memilih kata ini setelah melakukan kontemplasi dalam waktu panjang tentang kata Malinan. Saya memang masih terbayang waktu dulu bekerja di aktivitas lembaga sosial waktu membantu pengungsi Maluku atas konflik itu. Saya terinspirasi untuk membawa suasana damai dalam sebuah usaha yang mengintegrasikan konsep upaya untuk mengentaskan kemiskinan, merekrut tenaga kerja lokal yang berbasis pada kearifan masyarakat lokal seperti yang saya bangun apa yang ada di sini. Wow. Tapi di saat yang sama nuansanya tetap adalah damai, persaudaraan. Ya. Seperti itu kurang lebih. Itu kurang lebih sejarah Malinan. Ini gagasannya itu dibangun dalam waktu yang cukup lama. Lalu saya mulai merintisnya itu pada awal 2015 tahun beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Lalu mulai diresmikan sebetulnya. Ini belum ada grand opening. Tapi belum ada sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi karena waktu itu ada banyak pihak yang ingin mencoba tempat ini, cari-cari makan. Lalu akhirnya kita begitu sampai sekarang bikin acara makan minum, jual makan minum biasa. Okay. Tanggal 1 Januari 2016 sampai hari ini. 1 Januari 2016. Jadi ini udah 5 tahun ya? Ya, ulang tahun keempat kemarin. Ulang tahun ke, 4 tahun. Oke Pak, jadi kita tahu kalau Malinan ini udah mulai beroperasi selama 4 tahun ya Pak ya? Iya. Jadi mau tahu nih menu best sellernya gitu di sini. Kita sebenarnya ini prosesnya itu trial and error. Jadi Malinan konsep awalnya itu berusaha untuk menerjemahkan selera pasar lokal di sini. Oke. Kita kenapa seperti itu? Karena kita ingin sejak awal message yang kita bawa itu local message gitu. Pesan K itu harus terbawa, terjentah dari konsep namanya itu. Jadi saya tidak ingin kita Malinan terus yang kita jual tuh Kentucky Fried Chicken, kan tidak mungkin itu. Iya harus sesuai namanya gitu karena ya Pak. Malinan tuh sangat lokal konteks, maka menu dasar gitu tuh. Jadi yang kita jual memang sejak awal waktu itu kita coba untuk meramu ikan kuah kuning yang asli K. Itu ada 2. Orang K itu masak ikan dari laut, itu biasanya 2 tipe. Tipe yang paling instan untuk cepat makan itu kuah kuning, kuah bening. Orang sini bilang kuah putih, ikan vailupur, gitu. Ikan kuah bening itu, yang hanya terdiri dari orang kampung-kampung yang lebih santai itu mereka mengatakannya kuah 3. Itu ada cili, ada cabai, garam, dan jeruk. Oh nggak pakai tomat gitu ya? Biasanya itu asli dari dulu orang kampung. Gitu.
Tapi dari belakang kita mulai kombinasi biar kadang-kadang orang yang tidak nyaman, cuma di bagian Indonesia Barat, itu tidak nyaman dengan rasa amis ikan segar dari laut itu. Akhirnya ada tambahan bumbu, misalnya batang serai, ada tomat, ada jahe, ada laos atau lengkuas. Itu seperti itu. Jadi makanan kita yang akhirnya dalam waktu 5 tahun kita hitung, 4 tahun kita beroperasi, itu makanan yang sebenarnya cukup menjadi best seller di sini adalah Iya. ikan kuah kuning yang kita Iya. boleh sebut khas di sini Kasih karena sini ya. ikan kuah di mana sama, tapi kita harus membuat sesuatu yang buat Malinan itu punya ikan kuah yang Yang agak lebih beda khas di Malinan tempat gitu lain. ya. Karena saya yakin di tempat lain orang bisa jual ikan kuah kuning. Iya betul. Bikin Malinan dan itu sampai sekarang dia menjadi, kalau orang bilang orang hunting ikan kuah, ikan masak kuah itu kesini ikan kuah kuning. Yang kedua ikan bakar. Ikan bakar itu di mana-mana sama. Yang namanya ikan itu di mana-mana kan Iya. sama bakar. Tapi di Malinan kita punya bumbu yang bisa dicoba, sebentar bisa kita coba, itu tidak ada. Aduh saya langsung lapar Pak. Ya itu saya ini anggaplah ini kata-kata appetizer, jadi merangsang selera makan. Enaklah di sini Iya. ikan bumbu Jadi ikannya. iya. Jadi ini Pak kayak yang di depan kita nih ini kayaknya kayak plate gitu ya. Ada Jadi platter ya. iya platter. Jadi ini gabungan apa sih? Ubi yang ungu, terus pisang enbal sama Sebenarnya kentang kita ya? punya beberapa kombinasi yang khususnya untuk minimal ada minimal orang sedang santai bersama teman-teman kelompok milenial. Oke. Ini sebenarnya ciptaan baru juga sih untuk menyiasati situasi sekarang, tapi Biar lebih bervariasi. kontennya ini memang mewakili semua keinginan anak-anak muda atau Iya. kelompok yang misalnya bervariasi datang 10 orang, mereka kita menerjemahkan selera mereka itu di dalam Iya benar. satu wadah begitu namanya. Jadi kayak timur dan barat semuanya dalam satu Kita platter. ada french fries, ada kentang goreng, tapi ada pisang bal yang tidak ada di daerah lain kecuali di Iya benar. ada petatas, tapi kita pilih petatas ungu karena konon ini baik untuk kesehatan, Iya. tapi juga enak dirasa begitu. Aduh, Jadi, boleh dicoba sambil ya Pak ya? silakan. Saya kira ini Aduh inilah suka lihat yang ini nih yang ungu ini. So yummy. Dan sambalnya ini juara loh ya Pak. Oke Pak Sabtu, jadi sekarang aku mau tanya juga nih kayak seating capacity-nya di sini tuh bisa berapa orang gitu? Malinan ini sebenarnya secara lahan di sini itu kita baru menggunakannya sekitar kurang lebih 40 sampai 50%. Kita rencana ke depan di fase kedua pembangunan kita akan menggunakan daerah tebing laut di bawah Aduh itu bagus banget. untuk bikin menjadi VIP. Tapi yang sudah sampai di hari ini kita punya 3 area tempat santai dan makan yang Iya. bisa disiasati untuk pertemuan dan lain-lain. Jadi kita berkonsep ada indoor, ada corner dan outdoor di sini. Di indoor sendiri itu dirancang untuk pertemuan para pejabat. Nah, secara umum sebetulnya Malinan ini dirancang untuk kelas menengah ke atas di tempat itu. Karena biasanya pejabat-pejabat kita belajar dari pengalaman datang dari luar, mereka sulit menemukan tempat makan yang sekaligus bisa bikin rapat. Itu Iya, Malinan bagian di dalam itu kurang lebih sekitar ditambah dengan corner itu bisa kurang lebih sekitar 100-an orang di dalam. Konsep dalam itu ada yang lesehan, ada yang kursi di dalam dan santai di daerah corner itu. Di outdoor sini juga bisa memungkinkan untuk menampung kurang lebih 30 sampai 50 sampai 60 orang. Iya. Di itu kurang lebih tempat kita untuk menampung. Nah, untuk baik outdoor maupun indoor dan corner sebetulnya bisa dimanfaatkan secara terintegrasi untuk merancang acara-acara keluarga yang kelas Iya. menengah ke atas sebetulnya, atau kelas santai reunian teman-teman. Iya, jadi kalau saya Itu mau semua bikin kayak birthday party gitu bisa nggak ya? boleh ada, bahkan kalau acara nikahan di sini ada. Aduh, semoga ya. Wedding ceremony juga di sini bisa dibikin acara wedding party. Iya. Atau karena sebelumnya juga sering ada pertemuan-pertemuan resmi pemerintahan dari pusat, provinsi dan kabupaten kota juga dilakukan di sini. Sampai partai politik dan penyelenggara itu juga dilakukan di sini. Jadi Malinan ini super lengkap ya Pak. Paketnya itu kayak paket komplit. Sebentar masih dalam proses sih, tapi untuk saat ini sebagai sebuah tempat usaha baru di daerah seperti Maluku dan Kepulauan K, ini salah satu alternatif sebetulnya untuk membawa K itu
sesuatu ke level yang lebih atas ke depan nanti. Iya, benar banget. Itu pesan kita. Saya kira bukan cuma Malinan, banyak tempat kita keroyok lah ya, untuk membawa itu ke permukaan kontestasi destinasi yang paling efektif untuk didatangi Iya, di bumi persada Nusantara lah ya. iya benar sekali. Gitu. Nah, Pak Sabtu, jadi menurut aku nih Malinan termasuk tempat yang paling menarik ya untuk para wisatawan. Jadi sekarang kita tahu eh, lagi COVID-19 ya, pandemi. Jadi aku mau tahu gimana pengaruhnya gitu untuk Malinan sendiri, Pak. Ya, sejak dalam keadaan normal sebelum COVID saja itu pasar kita itu sebenarnya pasar. Kita tahulah pendapatan masyarakat kita. Itu kan daya beli masyarakat kita secara umum itu kan sebenarnya tidak terlalu, jika dibandingkan dengan daerah seperti di Ambon, itu cukup lumayan rendah kalau kita boleh bilang sebetulnya. Itu sebelumnya, Pak? Sebelumnya, karena Malinan ini kan dibikin untuk menjadi desain khusus untuk kelas menengah ke atas. Nah, sebenarnya awalnya sudah cukup lumayan bagus. Karena tingkat kunjungan wisatawan lokal istimewa dari Ambon ke provinsi itu, kayak ke pusat itu cukup lumayan bagus. Jadi dalam keadaan itu sebetulnya kita belum normal secara internal karena kita belum tahu kita belum mampu secara maksimal menata manajemen staff di sini dan lain-lain untuk melakukan pelayanan terbaik. Kita baru dalam tahap sampai ke tingkat lumayan mencapai titik baik, mulai segar untuk bisa bertarung. Tiba-tiba COVID ini melabrak semuanya. Dan ada saat di mana pada awal 2020 kemarin, tiba-tiba semua karyawan yang merasa situasi ini tidak bisa dipertahankan, mereka minta untuk berhenti, dirumahkan sebelum suasana semakin lebih berat. Dan dengan berat memang karena permintaan mereka, dan saya juga sadar, akhirnya mereka berhenti semuanya. Sampai ada satu saat di mana Malinan bahkan tidak punya orang masak di dapur gitu. Sampai saya sendiri datang ke dapur, memasak sendiri. Kalau ada tamu teman atau orang dekat yang bisa mengerti lah situasi seperti begitu, 3-4 orang makan, yang kadang-kadang 10 hari itu tanpa ada tamu sama sekali. Itu sempat kita rasakan. Jadi secara langsung memang kita terdampak betul, karena kunjungan langsung jadi macet. Itu terjadi saya kira sampai hari ini, semua sektor, apalagi sektor pariwisata ya, itu di mana-mana, hotel, restoran, rumah makan, itu pada umumnya terdampak betul. Kita Malinan juga kena itu. Oke Pak Sabtu, jadi aku pengen tahu lebih dalam lagi nih Pak untuk masa-masa pandemi. Karena kita tahu kalau bandara ditutup dan juga pelabuhan juga ya kan, untuk semua akses masuk ke Kei sendiri. Jadi sudah pasti wisatawan nggak ada yang datang kan Pak. Jadi gimana itu Pak, adakah cerita-cerita lain di balik itu? Jadi sebelum pandemi betul-betul menyerang kita, pandemi COVID itu betul-betul sampai sebagian orang terjangkit di sini secara positif terjangkit. Itu sebenarnya gegap cerita gelombang besar informasi yang mengerikan itu kita lihat tayangan televisi di Wuhan. Saya pernah mencoba melihat di Google, mengukur Wuhan itu, provinsi Wuhan ke Ambon itu berapa jauh. Itu kurang lebih sekitar berapa, 5.000 atau 6.000-an. 4.000, hampir 5.000-an kilometer. Iya. Waktu Wuhan sebagai salah satu provinsi di Cina terisolasi, lockdown, itu seluruh negara Cina hampir kena. Padahal Wuhan sudah lockdown loh. Tapi dalam waktu beberapa bulan kemudian Jakarta itu udah dikena 3 orang. Tidak lama kita lihat provinsi Ambon sudah kena. Bayangkan dalam kurun waktu begitu cepat. Akhirnya kebijakannya ada lockdown. Jadi secara psikologi memang kita drop betul saat itu. Drop karena 2 hal. Karena kunjungan mulai terdampak. Dan yang kedua, berkurangnya wisatawan. Kita juga khawatir jangan-jangan sampai wabah ini itu secara pandemik bisa berpengaruh menginfeksi semua orang. Yang jika sebagai orang sekolah, jika kita ukur kapasitas rumah sakit kita untuk ukuran tempat tidur dan lain-lain, lalu kita bayangkan keluarga kita ada yang terinfeksi, kita tidak bisa ketemu. Situasi itu membuat secara psikologi kita itu sudah linglung, kita itu sempoyongan. Jadi pas pada saat bulan April, kalau saya tidak salah, Maret, April, menjelang bulan puasa,
itu cuaca hujan deras dengan angin kencang Desember musim barat di sini belum selesai. Yang sebenarnya itu masa-masa, sebenarnya dalam situasi normal kita itu sudah dalam keadaan low season sebetulnya. Dalam situasi psikologi yang terbebani, kita secara psikologi kita sudah terinfeksi gitu. Iya benar. Di situasi yang jadi terinfeksi secara psikologi, lalu low season itu exacerbated by this psychological attack, hantaman psikologis itu membuat kita betul-betul memang sudah tidak dalam keadaan tidak berdaya. Coba bisa bayangkan, tiba-tiba lockdown, bandara ditutup, tidak ada transportasi lain dari kapal, baik yang besar maupun kapal-kapal barang. Kecuali kapal barang yang dikontrol betul ya, dengan tidak ada penumpang yang tidak boleh menumpang di situ. Kita benar-benar sangat kesulitan. Nah, Malinan sebagai salah satu, saya yakin akan ada banyak sekali cerita-cerita yang bisa didapat bagi masyarakat kita. Malinan sendiri yang saya rasa secara langsung, karena saya setiap hari ada di sini sudah lebih dari 2 tahun untuk mengawal Malinan sejak 11 November tahun 2018 lalu, belum pernah keluar dari sini. Saya merasakan betul situasi itu karena tiba-tiba kosong, tamu datang. Tamu begitu tidak datang kan, apa yang ada kita makan kasih habis, itu dulu. Jadi yang ada kita habisi, yang masuk tidak ada. Pasti dirasakan oleh orang. Beras kita mulai kelihatan sudah berapa banyak. Sisa berapa kilo, pertanyaannya berapa kilo beras masih ada. Gas kita bagaimana. Minyak goreng masih ada keseng. Gula kita sudah sisa berapa banyak. Karena uang kita memang sudah tidak ada gitu. Dalam situasi itu kita harus ada. There should be a way out, harus ada exit strategy yang harus diambil secara untuk membuat kita bertahan hidup. Jadi konsepnya itu bertahan hidup, menyelamatkan jiwa. Bisnis itu second story, itu soal kedua, cerita kedua. Yang pertama saya lakukan adalah setelah karyawan sudah pergi dan tidak ada orang di sini, saya kondisi waktu itu juga asam lambung dan situasi kurang baik, dingin juga di sini. Kebetulan saya juga tinggal di sini. Terpaksa saya putuskan untuk mulai menjual barang-barang satu persatu. Yang pertama saya jual adalah mesin genset, karena saya anggap tanpa listrik, sekalipun mesin listrik PLN padam, kita tidak punya genset, kalau ada nasi masih bisa kita bertahan. Saya jual genset. Genset saya jual. Genset saya beli sekitar 13-15 jutaan, saya jual 5 juta. Bayangkan, 30% dari modal saya beli. Karena bagi kita yang penting punya uang. Beberapa bulan berjalan, saya akhirnya memutuskan untuk menjual yang lain, motor. Karena saya anggap, kalaupun kita tidak bisa keluar, minimal kita bisa tinggal di dalam. Karena keluar pun bisa berpotensi untuk terinfeksi dengan mobilitas keluar yang banyak. Saya jual motor. Motor kita tahu 15-16 jutaan sampai 20 jutaan, saya jual 6 juta. Saya jual 6 juta itu karena masih ada karyawan tersisa yang harus saya bayar gajinya untuk pulang lebaran dengan keluarganya di bulan puasa waktu itu. Saya bayar gaji mereka dengan itu. Saya bilang pulang kampung dan jangan datang. Ini gaji kalian yang belum saya bayar itu hutang saya akan catat sebagai hutang. Saya kebetulan punya tradisi. Ada buku catatan di keluarga, saya bikin catatan, menulis di dalam catatan itu dan saya sampaikan buat anak dan istri. Kalau saya meninggal dalam proses ini dan saya belum bisa memenuhi kewajiban bayar hutang, jual tempat ini, bayar gaji karyawan. Karena kebetulan di dalam Islam, Rasulullah SAW pernah berpesan, Uktul ajarhu qabla ayyajifa uruku. Bayarlah buruh karyawanmu sebelum kering keringatnya. Saya sebenarnya itu saya terbawa dengan pesan itu. Setelah motor saya jual sebagai aset kedua, karena kebetulan tidak ada tamu dan tidak mungkin ada sistem keuangan masuk keluar, komputer keuangan kita saya jual. Saya beli komputer itu 12 juta lebih. Saya jual kalau tidak salah waktu itu 3,5 juta. Dengan harga paling murah. Dalam situasi sudah drop, tidak ada lagi jalan lain. Terus bertambah. Istri dan anak saya di Ambon. Anak-anak saya kebetulan kuliah, ada yang kuliah di Bandung, ada yang sekolah di Bogor. Saya balikan mereka dengan situasi ini. Mereka semua terisolasi di rumah di Ambon. Saya melalui telepon. Yang kadang-kadang listrik kita, kan bisa lihat ini, listrik dan lain-lain cukup lumayan banyak. Kita mulai kurangi listrik, kita tidak ada lagi pakai gas, mulai aktifkan kompor dapur yang pakai minyak tanah. Apa yang tersisa bisa dijual. Saya jual batu bata. Karena genset tidak ada, kita bisa galap. Motor tidak ada, kita bisa tinggal di tempat. Komputer tidak jual, kita bisa tulis tangan, toh tidak ada tamu untuk menghitung uang.
saya jual bata karena tidak mungkin saya membangun. Itu pikirannya, saya jual. Saya sempat bilang, yang masih tersisa untuk dijual, Malinan harus dijual setelah ini. Karena kita harus bisa bertahan hidup. Itu kurang lebih situasi. Situasi berjalan, lalu beberapa saat kemudian saya selalu terinspirasi bahwa setiap penderitaan, setiap kesulitan, setiap beban pasti ada jalan keluar. Sebagai orang beragama saya kira kita harus memahami ini betul-betul. Dan saya menjalani hidup dengan cara itu. Lalu itu berjalan sampai beberapa saat setelah mulai dibuka kembali, syukur banyak. Meskipun sampai sekarang kita belum bisa beli motor, kita belum bisa beli komputer, kita belum bisa beli genset untuk pengganti. Tapi kita sudah mulai secara perlahan-lahan mulai merangkak untuk bangkit kembali. Gitu. Satu yang saya miliki adalah karena kita biasa hidup susah. Kita biasa hidup susah dan beban ini adalah sebenarnya ini praujian dari ujian panjang yang sudah kita lakukan panjang. Mungkin nanti ada ujian lebih berat, kita masih tetap bertahan sampai hari ini. Saya kira dan syukur banyak kita ada semua orang sudah dalam keadaan sehat sampai sekarang. Aduh, jadi Pak Sabtu ini jadi pembahasan yang sangat berat sekali ya Pak ya. Dan menguras emosi. Saya tadi sampai mau nangis, ya ampun sedih banget. Jadi dari sini saya sadar kalau ternyata pandemi ini tidak berpengaruh untuk saya sendiri ya, tapi juga untuk lebih berpengaruh juga terkhususnya untuk Bapak, sangat kayak gitu. Kalau saya sendiri saya harus yang tadinya kerja di Jakarta, saya harus berhenti kerja dari bulan April dan harus balik ke K dan stay di K untuk beberapa bulan, kayaknya udah setahun deh. Jadi kayak gitu. Terus saya mau tanya lagi nih Pak, kayak langkah-langkah apa yang Bapak ambil saat pandemi ini? Jadi setelah barang-barang itu terjual, saya sudah menghitung apa lagi yang bisa dijual. Saya menghindar penjualan yang nanti menghabiskan, lalu akhirnya mengarah kepada terpaksa harus menjual restoran waktu itu. Saya sempat tanya kepada beberapa orang yang kemungkinan bisa beli. Itu hanya untuk membuat bahwa secara psikologi saya itu bisa terlepas dari perasaan beban berat yang menekan pundak. Paham saya bilang? Iya. Jadi maksudnya gini, sebetulnya saya itu belum mau menjual. Tapi saya selalu ada perasaan yang harus ada yang bisa saya jual supaya dengan ini saya bisa bertahan. Iya kan, meskipun ada orang basa-basi bilang iya saya mau beli, dengan begitu saya merasa bahwa kalau terpaksa harus saya jual, maka dengan ini saya bisa jual untuk bertahan hidup. Ada beberapa orang sudah mencoba untuk menghubungi dan dia mau beli, tapi belum pasti karena dia juga berpikir tentang investasi, sementara pandemi juga punya dampak ke semua orang termasuk yang mau beli. Tapi langkah itu sambil saya berpikir kira-kira apa yang harus saya lakukan. Ternyata waktu lockdown itu ada orang-orang yang bukan orang sini, mereka dalam tanda petik terperangkap di sini, yang juga mungkin sudah jenuh, stres, mereka ingin makan juga. Jadi kadang-kadang ada datang 5 orang, kadang-kadang 10. Dalam situasi seperti itu saya kapitalisasi betul situasi itu, saya manfaatkan dia baik-baik. Saya masak tadi itu. Bapak sendiri yang masak ya? Saya masak. Saya bukan orang masak, saya termasuk orang paling malas masak. Tapi tidak ada kata saya paling malas atau saya paling apa-apa karena saya mau hidup. Ya, saya ke dapur. Jadi saya selama berapa bulan itu sebenarnya saya malu juga. Karena harus beli beras itu kiloan. Bayangkan tempat besar ini beli beras itu kiloan. Maaf. Kadang-kadang saya beli beras itu 2,5 kilo. Jadi bayangkan kalau orang tahu saya orang restoran sini beli beras itu kiloan bawa datang ke sini. Saya lakukan itu untuk menyambung secara perlahan-lahan mulai bangkit. Di media sosial ada yang datang makan, setelah itu mereka kritik Malinan paling lama, suasana enak tapi sayang lama. Saya diam aja, saya juga tidak respon. Dan via telepon kadang-kadang kita komunikasi, saya bilang seandainya mereka tahu sesungguhnya apa yang ada, apa yang terjadi, apa yang terjadi di sini, sesungguhnya mereka belum belajar apa-apa. Karena saya
Saya gurunya di sini, bukan saya siswa. Gitu. Lalu saya diskusi dengan teman-teman, saya coba telepon ke sana kemari. Dalam situasi itu, akhirnya mengantarkan saya pada Oktober kemarin, sudah mulai membaik 2020 kemarin. Saya ketemu sama teman-teman, ada Vina, ada juga beberapa teman-teman, Pak Ara, di Safira. Saya ketemu diskusi by phone, ketemu cerita, curhat. Ternyata semua mengalami hal yang sama, bukan cuma saya. Jadi kalaupun menderita, kita ini menderita masal, ada penderitaan masal di kita. Itu membuat saya juga bertahan kuat. Jadi kalau kita pernah merasa psikologi berat, kita juga sama-sama berat sekarang. Kalau ada yang bisa bertahan, ada juga tempat usaha yang hotel tapi jual nasi kuning, tidak usah menyebutkan, semua orang juga tahu. Karena situasi memang menghantam semua orang begitu. Dalam situasi seperti begitu, saya diskusi dengan teman-teman, sepertinya saya mau tidak mau merekrut orang untuk membenahi situasi. Meskipun tamu belum tentu datang, tapi minimal setiap orang yang pasti datang di sini dengan 3-4 orang makan 1 ekor ikan. Saya pastikan harus ada pelayanan terbaik supaya mereka itu jadi free marketing agent, agen pemasaran saya secara gratis. Jadi pura-pura tidak ada masalah begitu, kita berbaik-baik, kita sopan. Iya Pak, jadi Saya terpaksa beli selada kan, padahal iya. tidak mungkin Jadi lalapan selada di situasi pandemi begini. Tapi supaya penampilan itu membuat orang menahan kaki tidak kemana-mana, saya lakukan. Sampai November kemarin saya memutuskan untuk rekrut karyawan, seberat apapun. Di awal Desember, akhirnya kita bikin open recruitment dan saya rekrut 1 kali sekitar 6-7 orang. Dalam situasi begitu. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya diskusi dengan teman-teman yang ikut membantu di manajemen. Kita siasati dengan membuat gubuk kopi kecil di tempat di belakang kita, di belakang saya sekarang. Kenapa itu saya lakukan, siasati? Karena kelompok milenial ini rata-rata kan mahasiswa, pekerja yang ya bisa di tempat lain di PHK dan pulang ke daerah. Mereka tuh jenuh karena biasa hidup di tempat kota besar, rasa enak. Mereka juga ingin menikmati suasana yang lebih tenang, tanpa harus diisolasi terus kayak begitu. Akhirnya kita bikin gubuk kopi Malinan tentunya, dengan memanfaatkan sisa-sisa bahan lama. Kebetulan kita punya kayu buah, kita punya bata yang belum sempat bisa terjual, ada atap rumbia, dan situ bisa siasati. Jadi dalam situasi itu sebenarnya kelemahan kita kelola menjadi justru keunggulan. Kenapa? Karena batang kayu yang sudah lama kelihatan kayu tua, dengan atap rumbia sebenarnya itu refleksi tradisi orang Ke membangun pemukiman. Iya kan? Jadi dia punya keunikan tersendiri. Sampai mulai Januari mulai kelihatan baik. Meskipun kita dengar beberapa kota besar di Jakarta dan lain-lain sudah mulai lockdown. Tapi mulai ini kan ada kunjungan-kunjungan ini terhambat, tapi ya sekarang lumayan bisa bertahan. Minimal sudah bisa beli listrik. Karena dulu kita sempat, kalau dulu pernah kita tidak punya beras, tidak punya gas, tidak ada gula untuk bikin teh di situasi itu, dan listrik kita mati karena tidak ada token. Sekarang kita udah bisa beli token minimal, udah bisa punya karyawan di sini, dan sudah bisa membaik. iya Pak Sabtu. Jadi kita semua pasti berharap ya Pak untuk pandemi ini segera berakhir. Jadi apa strategis Bapak gitu untuk kedepannya untuk Malinan? Kalau berakhirnya pandemi itu memang harapan kita, tapi kapan berakhirnya itu ketentuan di luar kemampuan kita. Iya. Jadi itu 2 hal yang berbeda menurut saya. Jadi apapun keadaan yang akan terjadi, kita harus selalu punya kemampuan untuk menyiapkan payung terhadap kemungkinan model hujan apa yang akan turun. Itu saya kira yang harus kita lakukan pertama. Jadi sebagaimana tadi saya bilang pada sebelumnya bahwa saya merekrut staf untuk membenahi situasi. Itu keuntungannya ada 2 hal. Keuntungan yang paling jangka dekat adalah setiap orang yang datang itu menjadi duta kampanye. Dia menjadi duta kampanye langsung tanpa bayar. Mungkin di status Facebooknya atau macam-macam. Orang mulai bisa melihat bahwa ada menu-menu kecil yang mulai kita keluarkan dari gubuk kopi Malinan dan lain-lain. Lalu mungkin ada orang makan, dia tag temannya,
di Facebook, mungkin itu juga promosi. Itu jarak menengahnya, Om. Jadi dia kan pasti cerita, ada pertanyaan tentang kira-kira Malinan bagaimana situasi kan, misalnya dia puji makanannya enak, tempatnya nyaman kan juga memprovokasi orang datang. Itu jarak singkatnya, tapi jangka panjangnya begini. Saya mengandaikan kalau situasi ini berat saja kita bisa bertahan, maka bukan mustahil kalau badai ini berlalu, Malinan akan semakin besar dan kuat. Dan itu impian, saya kira impian semua orang, teman-teman di usaha lainnya begitu. Karena brand Malinan ini saya ingin ada pesan yang kita bawa keluar. Sebagaimana kita selama ini dikenalkan dengan brand-brand dari luar yang bahkan kita tidak mengerti artinya. Orang bangga pakai baju Starbucks, dia tidak tahu Starbucks itu apa. Orang pakai Excelsior, dia tidak tahu Excelsior itu apa misalnya. Atau merek-merek internasional yang lain. Kita semua penikmat di tempat-tempat itu. Tapi sebagai entitas penduduk dunia, yang kita sendiri punya budaya sendiri, masyarakat Kei misalnya, kenapa kita tidak bawa Kei keluar dengan nama-nama yang ada di sini? Saya ingin kalau semua situasi ini memungkinkan kita bisa kuat, ini bisa ekspansi ke depan. Khususnya adalah membawa pesan Malinan. Jadi saya bayangkan satu kelak di Hong Kong orang ketemu nama Malinan mengingatkan mereka tentang Kei. Itu saya mau begitu. Kalau kita belum sampai ke Hong Kong, mungkin generasi setelah kita sudah tidak ada di dunia, anak cucu. Mungkin selama masih hidup, mungkin di Jakarta atau di Jawa lain atau di Sulawesi atau di Bali. Atau paling tidak Ambon gitu. Jadi begitu orang pernah datang ke Malinan di sini, mereka tiba di Ambon, mereka bilang, oh ini Malinan yang di Ambon punya cabang. Gitu kan. Jadi kualitas yang kita siapkan adalah untuk membuat brand image buat orang. Gitu. Jadi kita punya pengunjung fanatik begitu. Itu harapan, impian yang ingin saya lakukan ke sana. Nah, untuk sampai ke sini akhirnya saya sekarang dengan teman-teman yang ada di sini, karyawan baru, kebetulan kita punya lulusan sarjana pariwisata yang punya pengalaman juga. Kita juga, jadi saat bencana ini kita juga dapat durian runti nih. Orang-orang yang berpengalaman sebelumnya di luar, pernah kerja di kapal-kapal pesiar di luar negeri, itu mereka bantu kita pada saat kita seharusnya jatuh. Jadi kita sama-sama bangkit begitu. Lalu review kita di awal ulang tahun keempat, saya bilang ke teman-teman di sini sambil menangis. Saya bilang seandainya Malinan ini sedang mengikuti pendidikan, selama 4 tahun dia kuliah, Malinan seharusnya sudah sarjana. Saya sadar Malinan belum sarjana, Malinan itu baru SMP. Tapi saya tidak tersakiti dengan penghinaan orang. Karena saya konsisten. Saya tahu bahwa ada 2 hal yang harus dilakukan di antara goal dengan antara cita-cita dengan achievement. Your achievement is something that you gonna achieve from your goal. Achievement itu sesuatu yang ingin kau capai dari kau punya keinginan. Tapi ada 2 hal di tengah yang harus kau lakukan. Work hard, kerja keras, dan konsistensi. Kita sekarang lagi bekerja keras dengan konsisten untuk mencapai cita-cita karena we have a goal. We have a dream. Ya kan Presiden Amerika bilang, I have a dream. And we here have a dream. Bahwa Kei harus maju. Malinan memang kecil. Tapi katakanlah Malinan adalah sebutir meses di atas donat yang akan dinikmati oleh dunia kelak nanti. Itu keinginan kami bersama di sini. Kita lagi menghimpun sumber daya di sana sini untuk itu. Saya yakin Malinan sebagai salah satu usaha wisata di sini, dia akan bangkit bersama yang lain. Kalau saya diminta tentang apa pesan saya, harapan saya sebelum saya pesan sesuatu, harapan saya paling kuat adalah mari kita lawan pandemi ini. Let's get rid of it. Mari kita singkirkan ini dari jalan kita untuk maju. Saya lihat sendiri kesadaran kita masih lemah. Maaf saya agak keluar sedikit ke situ dari pertanyaan tadi. Karena itu harapan. Kita kan berharap kapan pandemi ini berakhir. Covid ini kalau berakhir. Karena kalau dia tidak berakhir kita akan sulit mencapai cita-cita. Maka kita sekarang perketat di dalam sini. Teman-teman harus memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Itu ditetapkan pemerintah untuk ditaati oleh pemerintah juga. Bukan itu perintah untuk pemerintah tidak taat. Coba kita lihat di jalan-jalan kita, ketika aparat TNI, Polri melakukan sweeping terhadap penggunaan masker misalnya, semua orang cepat-cepat pakai masker. Setelah mereka melewati daerah sweeping, mereka tidak lagi pakai. Pesan saya adalah mari kita sweeping diri kita.
Mari kita sweeping, every single individual have got to sweep his or herself. Setiap orang harus sweeping dirinya sendiri sebagai kesadaran mutlak untuk memenuhi cita-cita bahwa pandemi ini harus berakhir. Mari kita perintahkan diri kita untuk tetap jaga jarak, tidak harus menunggu perintah. Mari kita paksa diri kita untuk mencuci tangan apapun keadaannya. Karena itu adalah strategi yang harus ditempuh untuk memenuhi protokol kesehatan. Itu harapan saya untuk ini, untuk teman-teman semuanya, termasuk kita yang ada di sini. Kalau kita sudah lakukan segala ikhtiar dan kita berdoa mudah-mudahan tercapai, saya yakin betul dengan kerja keras, dengan konsistensi, kita akan Malinan dan yang lain. Saya berharap juga bukan cuma Malinan. Saya juga mendoakan teman-teman yang lain usaha pariwisata, mari kita lawan COVID ini dan mari kita semua jangan menyerah. Mari kita bangkit bersama-sama. Ya, harus bangkit dengan ide-ide yang baru. Salah satunya untuk ini untuk bubuk kopi ya. Ya, bubuk kopi sudah mulai ada minuman-minuman yang sebelumnya tidak ada di sini di K juga saya berani bilang sudah mulai ada di sini. Dan kalau ada yang mau lebih juga kebetulan orang-orang bikin minuman kita juga cukup profesional, bisa dengan pesan mereka akan siasat lah. Iya, jadi itu tadi sekian banyak pembicaraan kita dengan Bapak pemilik restoran The Malinan yang sangat menginspirasi sekali. Dan sekarang nih Pak, untuk yang terakhir saya mau tanya apa pesan Bapak untuk pelaku usaha pariwisata di Indonesia, terkhususnya di Maluku Tenggara? Ya, saya kira sebagai pelaku usaha kita kan berusaha sesuatu yang diperjuangkan. Itu filosofi dasarnya. Jadi mari kita berjuang atau mari kita berusaha dengan sekuat tenaga. Jangan pernah menyerah. Itu. Betapapun berat bebannya, jangan pernah menyerah. Karena menyerah itu hanya orang-orang yang kalah. Negeri kita terlalu kaya untuk membuat kita merasa miskin. Negeri kita itu penuh dengan potensi dan itu tidak layak bagi orang-orang lemah. Sebagai negeri yang kaya, mari kita bangkit. Sebagai negeri yang penuh dengan banyak yang dijanjikan untuk masa depan, jangan pernah merasa kalah. Karena negeri yang kaya di laut dan kaya di darat kayak begini kita kalah. Saya bayangkan banyak anak negeri yang punya nasib tidak bagus di kota-kota besar. Dia akan kalah total. Mari kita bangkit. Ayo anak negeri, anak-anak Maluku, pengusaha usaha pariwisata. Dengan ini kita bangkit, kita bangun negeri kita. Karena bukan cuma soal kita untuk menghasilkan buat keluarga kita, tapi kita beri kesempatan kerja bagi teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Mari kita bantu pada saat yang sama pemerintah untuk menampung angkatan kerja masyarakat kita. Sehingga dengan begitu pariwisata sebagai salah satu sektor yang paling unggul di K khususnya, Maluku pada umumnya dan bahkan Indonesia, itu menjadi salah satu sektor yang cukup menjanjikan bagi kehidupan anak bangsa Indonesia yang saat ini puluhan juta sedang menganggur, yang sedang menanti ketidakpastian nasibnya di masa depan. Ayo mari kita bangkit, tetap berjuang, dan jangan menyerah. Terima kasih, saya kira itu. Oke, jadi terima kasih banyak ya Pak Sabtu untuk waktunya, untuk pembicaraan kita semua hari ini. Jadi ini juga bisa jadi pembelajaran buat saya sendiri. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton podcast kita hari ini. Dan sampai ketemu di podcast kita selanjutnya.